Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 605. Bai Siu-Siu tersipu. Bocah kecil, pergi. Dengan itu, dia berlari ke Nana. Melihat t-shirt di tangannya, Lan Xuanyu merasakan kehangatan di hatinya. Dia akhirnya merasa bahwa berbelanja sebenarnya cukup bagus. Hari itu damai dan memuaskan. Mereka makan malam di sebuah restoran di mall dan makanannya lezat, tetapi apakah itu Nana, Lan Xuanyu, atau Bai Siu-Siu, mereka semua sangat puas. Pada saat mereka kembali ke asrama Nana, langit sudah benar-benar gelap. Lan Xuanyu bahkan tidak repot-repot mandi sebelum berbaring di tempat tidur. Perasaan relaksasi memberinya rasa malas yang tak terlukiskan. Ini adalah hari tanpa kekuatan jiwa, kekuatan garis keturunan, plain jiwa, Mesha, dan battle armor. Dia tiba-tiba merasa bahwa hari biasa seperti itu cukup indah. Sesekali, gambar Nana dan Bai Siu-Siu mencoba pakaian akan muncul di benaknya. Sungguh pemandangan yang indah. Akan sangat bagus jika dia bisa menjalani kehidupan normal seperti ini. Pada saat ini, dia bingung. Seharusnya dia bisa hidup seperti ini. Apa gunanya berkultivasi? Dengan begitu banyak orang biasa yang tidak bisa mengolah jiwa bela diri mereka, bukankah mereka hidup bahagia? Mandilah, kamu akan merasa lebih baik setelah tidur. Nana masuk dan duduk di sebelah Lan Xuanyu. Guru Nana, menurutmu mengapa kita perlu berkultivasi? Lan Xuanyu bergerak lebih dekat dengannya. Nana menyentuh pipinya dan berkata, bukankah kamu sudah memberitahuku sebelumnya bahwa kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi untuk melindungimu ibu dan orang-orang yang ingin kamu lindungi? Lan Xuanyu tercengang dan langsung teringat perasaan tak berdaya saat menghadapi para bandit di gedung itu. Ini juga alasan mengapa dia memiliki kesan buruk tentang planet surga dan tidak ragu untuk menghancurkannya. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu berkultivasi? Lan Xuanyu bertanya. Nana berkata, aku tidak mengingatnya di masa lalu. Sekarang, itu hanya untuk melindungi kalian. Lan Xuanyu tersenyum dan pindah ke sisi Nana. Dia meletakkan kepalanya di kakinya dan memeluk pinggangnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sangat nyaman, seolah-olah seluruh tubuhnya diselimuti oleh kehangatan. Nana membelai rambutnya dengan lembut dengan senyum tipis di wajahnya. Sebenarnya, tidak masalah apakah kalian berkultivasi atau menjadi lebih kuat. Aku akan tetap menjaga kalian berdua. Lan Xuanyu tidak menjawab karena dia sudah tidur. Ya, dia langsung tertidur dan alisnya mengendur dan dia memiliki senyum di wajahnya. Dalam beberapa hari berikutnya, Nana tidak membiarkan mereka berkultivasi dan hanya membawa mereka berkeliling kota Mindu. Kota Mindu memiliki sejarah panjang dan memiliki banyak situs sejarah terkenal, termasuk Parliament Plaza dan beberapa jejak sejarah yang telah ditinggalkan selama 10.000 tahun. Mereka semua layak untuk dilihat. Mereka bahkan pergi ke pegunungan Sun Moon di sebelah kota Mindu untuk bermain sepanjang hari. Hanya ketika mereka mendaki gunung, Lan Xuanyu ingat bahwa dia adalah seorang master jiwa. Hari-hari relaksasi dan bermain berlangsung selama seminggu penuh. Sejak mereka mulai berkultivasi, Lan Xuanyu dan Bai Siu-Siu tidak pernah malas untuk waktu yang lama. Perasaan luar biasa dari benar-benar santai ini membuat tubuh mereka merasa sangat nyaman. Mereka tidak perlu berpikir, mereka tidak perlu menjadi bijak dan kuat. Mereka hanya harus menjadi diri mereka sendiri, menjadi anak laki-laki dan perempuan berusia 12 atau 13 tahun. Baiklah, kalian telah bersantai selama seminggu terakhir. Jika Anda ingin berkultivasi, Anda dapat mulai bermeditasi malam ini. Jika Anda ingin istirahat, tidak apa-apa juga. Setelah kembali ke akomodasi mereka, Nana mengumumkan bahwa hari-hari yang nyaman telah berakhir. Itu benar, selama beberapa hari terakhir, Lan Xuanyu dan Bai Siu-Siu bahkan tidak bermeditasi dan langsung tidur setiap malam. Lan Xuanyu bahkan menempel pada Nana dan dia harus menepuk kepalanya sebelum dia mau tertidur. Sehubungan dengan ini, Bai Siu-Siu sangat iri tapi dia tidak melawannya. Nana membiarkannya dan menunggunya tertidur sebelum pergi setiap malam. Selama seminggu terakhir, kulit Lan Xuanyu dan Bai Siu-Siu menjadi sangat baik. Mereka sudah tampan, dan sekarang, kulit mereka cerah dan cerah, penuh dengan aura muda dan sinar matahari. Aku memilih untuk tidur. Lan Xuanyu mengangkat tangannya dan terkikik. Dia sangat menikmati perasaan guru Nana membelai rambutnya setiap hari. Itu terlalu indah. Tidak, kamu tidak boleh malas lagi. Kamu harus bermeditasi malam ini, kata Bai Siu-Siu dengan benar.
Kemudian, dia menarik Lan Xuanyu, yang sedang berjalan menuju Nana. Lan Xuanyu, apakah kamu cemburu? Suatu hari terakhir, oke. Bai Xiuxiu mendengus dan berkata, besok adalah hari peremajaan, ada berapa hari esok? Masalah ini sudah selesai hari ini. Cepat, mari kita bermeditasi. Aku akan pergi bersamamu dan menjagamu. Saat dia berbicara, Bai Xiuxiu menariknya ke dalam ruangan dan bersiap untuk melihatnya bermeditasi. Nana memiliki senyum di wajahnya ketika dia melihat mereka memasuki ruangan, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa kehilangan. Dia membujuk Lan Xuanyu untuk tidur setiap malam dan dia tidak hanya merasa hangat dan nyaman, tetapi dia juga menyukai perasaan itu. Itu membuatnya merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, seolah-olah dia seharusnya berada di sisinya. Perasaan damai itu adalah yang terbaik yang dia rasakan sejak dia dihidupkan kembali. Xiuxiu, kamu hanya cemburu, kan? Lan Xuanyu memandang Bai Xiuxiu, yang telah menutup pintu, dan berkata dengan kesal. Bai Xiuxiu mengerucutkan bibirnya dan berkata, itu benar, aku hanya cemburu, ada apa dengan itu? Kamu menempati guru Nana setiap hari, itu terlalu banyak. Juga, sudah waktunya bagi kita untuk berkultivasi. Jika kita terus menjadi malas, apa yang akan kita lakukan ketika kita kembali ke akademi? Kita belum berkultivasi selama seminggu dan kurasa kita sudah mundur. Mari kita manfaatkan beberapa hari sebelum sekolah dimulai dan pulih dengan cepat. Lan Xuanyu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Faktanya, Lan Xuanyu setuju dengan apa yang dia katakan. Hanya ada beberapa hari lagi sampai sekolah dibuka kembali dan dia harus gugup. Kalau tidak, jika dia mundur setelah sekolah dibuka kembali, para guru tidak akan membiarkannya pergi. Baiklah, mari kita bermeditasi. Lan Xuanyu memberikan tempat tidur kepada Bai Xiuxiu dan duduk di karpet. Melihatnya bermeditasi dengan patuh, untuk beberapa alasan, Bai Xiuxiu tidak tahan. Dia berjalan ke sisinya tanpa sadar dan menyentuh rambutnya. Lan Xuanyu membuka matanya dan menatap Bai Xiuxiu dengan linglung. Pada saat ini, Bai Xiuxiu juga menatapnya. Saat mata mereka bertemu, wajah Bai Xiuxiu langsung memerah. Dia melompat ke tempat tidur, dan duduk bersila. Merenungkan. Tapi dari napasnya yang cepat dan dadanya yang sedikit bergelombang, sepertinya tidak mudah baginya untuk memasuki keadaan meditasi yang damai. Lan Xuanyu masih mengenang momen itu. Tangan Nana hangat dan lembut, dan ketika dia membelai rambutnya, akan selalu ada gelombang kehangatan. Jari-jari Bai Xiuxiu sedikit dingin, sejuk dan ramping, dan ketika dia menyentuhnya, itu tidak memberi Lan Xuanyu rasa relaksasi dan kehangatan, tetapi getaran yang datang dari jiwanya. Pada akhirnya, keduanya duduk bersila dan tidak berhasil memasuki keadaan meditasi untuk waktu yang lama. Tanpa terlihat, mereka merasakan pesona dan kelembutan yang samar, itu adalah keindahan menjadi muda dan bodah. Tidak ada yang lain, hanya perasaan yang menyenangkan di hati mereka. Lan Xuanyu tidak tahu kapan dia memasuki keadaan meditasi. Dia hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah menjadi lembut dan semuanya berangsur-angsur menjadi tenang. Tanpa sadar, dia telah memasuki keadaan meditasi. Kekuatan jiwanya beredar secara alami dan tidak berbeda dari sebelumnya. Pusaran garis keturunannya juga sama. Semuanya diam tapi normal. Lan Xuanyu tidak menyadari bahwa setelah seminggu istirahat, dia memasuki keadaan yang sangat tenang ketika dia bermeditasi lagi. Ini adalah keadaan meditasi mendalam yang sudah lama tidak dia alami. Soul Land 4 Chapter 606. Perlahan-lahan, Lan Xuanyu tidak bisa lagi merasakan dunia luar dan hanya bisa merasakan dirinya sendiri. Di dunia spiritualnya, yang muncul adalah perasaan mengemudikan kapal perang dan membubung di alam semesta. Pada saat ini, tubuhnya terasa seperti seluruh alam semesta. Alam semesta ini sedikit bergelombang dan membimbing hatinya. Alam semesta ini juga secara halus memengaruhinya, memungkinkannya merasakan segala sesuatu di alam semesta yang luas. Dia tidak tahu kapan, tetapi dia melihat lautan emas yang bergelombang seperti air pasang dan meluap ke pantai. Di langit di atas lautan emas, ada bayangan emas gelap samar yang samar-samar terlihat, seolah-olah seluruh langit berwarna emas gelap. Gelombang turbulen menjadi lebih intens, dan sosok emas gelap di langit secara bertahap menjadi lebih jelas. Dalam kesadaran Lan Xuanyu, lautan emas tampaknya terus naik dan mencoba melahap segala sesuatu di dunia luar. Saat cahaya keemasan menyebar, segala sesuatu di sekitarnya mulai tersenyum. Seluruh laut tampak menjadi lebih luas dan lebih dalam. Fluktuasi energi aneh mengalir di udara saat wajah Lan Xuanyu secara bertahap memancarkan cahaya redup. Dia tidak tahu kapan, tetapi lapisan cahaya keemasan sudah menyala di sekitar tubuhnya.
Nana sudah memasuki ruangan tanpa suara dan berdiri tidak jauh dari Lan Xuanyu. Bai Xiuxiu masih bermeditasi di tempat tidur, tetapi dia tampaknya tidak tenang saat ini. Cahaya ungu tua di tubuhnya berfluktuasi dari waktu ke waktu dan berubah menjadi aliran udara berbentuk naga yang berputar di sekitar tubuhnya. Cahaya 7 warna secara bertahap menyala di depan dada Lan Xuanyu. Mata Nana bergerak sedikit dan dia tidak perlu melihat untuk menyadari bahwa sudah ada 5 sisik pelangi di dada Lan Xuanyu. Cahaya 7 warna secara bertahap membentuk pusaran kecil di depan dadanya dan berputar dengan keras. Di atas kepala Lan Xuanyu, cahaya keemasan samar secara bertahap muncul dan memancarkan lingkaran cahaya keemasan. Di belakangnya, 2 bayangan berbentuk naga terlihat samar-samar. Salah satunya adalah emas dan yang lainnya adalah perak. Nana segera memfokuskan pandangannya pada hantu naga emas dan hatinya bergetar tanpa sadar. Dia sepertinya telah meraih sesuatu tetapi dia tidak dapat benar-benar menangkap apapun. Kedua hantu berbentuk naga terjalin dan berputar satu sama lain. Sama seperti itu, mereka secara bertahap menjadi lebih jelas di belakang Lan Xuanyu. Lingkaran emas di atas kepala Lan Xuanyu menjadi lebih kuat, menyelimuti seluruh ruangan. Jika bukan karena Nana berada di sini dan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di ruangan itu, ia pasti bisa merasakan fluktuasi spiritual yang begitu kuat dari jauh. Sebuah nyanyian naga rendah terdengar dan ketika itu terjadi, aliran udara berbentuk naga ungu di sekitar Bai Xiuxiu menjadi jelas dan kuat. Lapisan sisik ungu jernih muncul di permukaan tubuhnya. Sisiknya muncul secara keseluruhan, tetapi mereka agak ilusi dan tidak solid, tetapi auranya masih meningkat. Ini adalah proses penggabungan aura Abyssal Demon Dragon Queen dengan garis keturunannya. Itu menggunakan aura Dewa Naga yang dilepaskan oleh Lan Xuanyu untuk bergabung. Sama seperti apa yang Ton Dragon katakan pada Lan Xuanyu sebelumnya, dia berharap Liu Feng dan yang lainnya bisa berkultivasi di sisi Lan Xuanyu. Aura garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu dapat mempengaruhi semua garis keturunan lainnya, terutama garis keturunan naga. Pada saat ini, meskipun Ratu Iblis belum benar-benar menjadi jiwa roh Bai Xiuxiu, selama proses fusi, garis keturunan Bai Xiuxiu terus berkembang dan meningkat. Garis keturunan Devil Soul Great White Shark aslinya bergabung dengan garis keturunan Demon Queen's Abyssal Demon Dragon dan secara bertahap berevolusi menjadi garis keturunan baru. Ketika dia akan menerobos dan membuat Ratu Iblis menjadi jiwa rohnya, garis keturunan baru ini akan benar-benar terbangun. Nana merasakan perubahan pada tubuh Lan Xuanyu dan perubahan Bai Xiuxiu saat cahaya perak redup berkedip di matanya. Dia siap membantu mereka kapan saja. Namun, Lan Xuanyu lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. Lingkaran emas di atas kepalanya tetap stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda terguncang. Ini adalah tanda bahwa laut spiritualnya sangat stabil. Nana hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kecepatan pertumbuhan Lan Xuanyu tidak cepat ketika melihat kekuatan jiwanya saja, tetapi pada kenyataannya, pertumbuhannya stabil. Satu-satunya masalah adalah dia telah belajar terlalu banyak dan itu menjadi sedikit terlalu tegang. Ini menyebabkan sense spiritualnya menjadi terlalu lelah. Oleh karena itu, dia mengizinkan Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu untuk bersantai selama seminggu. Dari kelihatannya, periode relaksasi ini memiliki efek yang besar. Kekuatan spiritual Lan Xuanyu akan segera menerobos, dan terobosan ini sangat penting bagi para master jiwa. Itu adalah lompatan kualitatif dari alam laut roh ke alam jurang roh. Itu juga berarti bahwa kekuatan spiritual Lan Xuanyu akan menembus 5.000 poin. Orang harus tahu bahwa ketika Lan Xuanyu berada di planet surga, kekuatan spiritualnya hanya lebih dari 4.700 poin dan bahkan tidak 4.800 poin. Peningkatan tiba-tiba dalam kekuatan spiritualnya dalam waktu singkat ini karena setelah kekuatan spiritualnya benar-benar rileks, dia benar-benar mencerna dan menyerap porsi yang diberikan Raja Naga Hitam bermata emas di Tian dan menggabungkannya dengan kekuatan spiritualnya. Begitu dia memasuki ranah spirit abyss, persepsi dan pemikiran cepat Lan Xuanyu akan sangat meningkat. Alam berikutnya setelah alam roh abyss adalah alam domain roh. Di ranah domain roh, seseorang dapat memiliki domain spiritualnya sendiri. Meskipun kultivasi kekuatan jiwa Lan Xuanyu adalah yang terendah di kelasnya, kekuatan spiritualnya pasti yang terkuat saat ini. Di seluruh pelataran luar, tidak banyak siswa dengan kekuatan spiritual di level ini. Zheng Longjiang adalah salah satunya, tapi tidak banyak anomali seperti dia di Akademi Shrek. Jika bukan karena perpaduan di Tian, Lan Xuanyu mungkin harus menunggu untuk mencapai tahun ke-5 atau ke-6-nya untuk menerobos ke alam spirit abyss. Tapi dia sekarang baru saja akan memasuki tahun kedua. Terobosan ini akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhannya di masa depan, termasuk kendalinya atas berbagai kemampuannya.
Perlahan-lahan, dua bayangan berbentuk naga di belakang Lan Xuanyu melayang diam-diam menuju cahaya keemasan di atas kepalanya. Seolah-olah mereka tertarik, ketiganya secara bertahap bergabung. Di dalam laut spiritual Lan Xuanyu, langit awalnya berwarna emas gelap, tetapi pada saat ini, emas gelap mulai menyusut ke sudut. Emas gelap menjadi lebih dalam, tetapi tidak melepaskan auranya untuk menghindari pengaruh laut spiritual Lan Xuanyu. Tepat pada saat ini, langit di laut spiritualnya tampak terbelah saat naga emas masuk terlebih dahulu. Tiba-tiba terjun ke laut spiritualnya dan segera menyebabkan gelombang besar. Setelah itu, naga perak lain masuk. Itu menerkam langsung ke naga emas dan keduanya dengan cepat terjerat bersama. Tubuh Lan Xuanyu mulai bergetar goyah. Setelah menerima dampak ini, dunia spiritualnya akhirnya mengalami getaran yang tidak stabil. Tatapan Nana berubah serius, tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat membantu Lan Xuanyu saat ini karena ini adalah proses integrasi dan pemahaman sejati. Jika dia ikut campur, itu mungkin mempengaruhi potensi Lan Xuanyu. Begitu potensinya terpengaruh, Lan Xuanyu tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu lagi. Pusaran 7 warna di depan dada Lan Xuanyu menjadi lebih kuat dan lebih cerah sementara tubuhnya lebih gemetar. Pada saat ini, seperti ketika dia baru saja membangunkan garis keturunannya, naga emas dan perak mulai bertarung satu sama lain di laut spiritualnya. Mereka tidak bisa membiarkan kehadiran satu sama lain, dan masing-masing ingin sepenuhnya menguasai laut spiritualnya. Seluruh dunia spiritual Lan Xuanyu diaduk dengan hebat dan dahinya basah oleh keringat dingin. Tubuhnya mulai gemetar bahkan lebih keras. Soul Land 4 Chapter 607. Rasa sakit yang luar biasa telah menariknya keluar dari keadaan meditasinya yang dalam. Kesadarannya kembali ke laut spiritualnya dan dia segera melihat pemandangan ini yang membuatnya terperangah. Apa yang terjadi dengan naga emas dan perak? Apakah mereka bagian dari garis keturunan saya? Tapi bagaimana mereka memasuki laut spiritual saya? Di bawah pengadukan mereka, laut spiritual Lan Xuanyu mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dia secara tidak sadar ingin memanggil Guru Nana, tetapi dia menyadari bahwa kesadarannya tidak dapat meninggalkan laut spiritualnya dan tidak dapat terhubung ke dunia luar sama sekali. Dia mencoba membangunkan Dewa Binatang di Tian lagi, tetapi aura emas gelap milik di Tian hanya meringkuk di sudut dan tidak bisa bergerak sama sekali. Rasa sakit menjadi lebih intens, dan pertempuran antara naga emas dan perak menjadi lebih kuat. Retakan mulai muncul di sekitar laut spiritualnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Lan Xuanyu sangat cemas saat ini. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang ayahnya, Lan Xiao, katakan padanya ketika dia masih muda. Satu-satunya orang yang bisa dia andalkan di dunia ini adalah dirinya sendiri. Dia tidak bisa lagi mengandalkan Nana atau Raja Naga Hitam bermata emas di Tian dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tapi bagaimana dia bisa menyelesaikan krisis di hadapannya? Lan Xuanyu berpikir cepat. Konflik antara naga emas dan naga perak ini, bukankah ini sama seperti ketika kekuatan garis keturunannya bermasalah saat itu? Bagaimana dia menyelesaikan masalah garis keturunan ini? Sebuah pusaran. Itu benar, pusaran. Ketika garis keturunan emas dan perak membentuk pusaran bersama, gaya sentrifugal menghentikan mereka dari bertabrakan dan tentu saja tidak akan membawa bahaya lagi. Tapi apa yang benar-benar menyelesaikan masalah adalah bahwa setelah garis keturunan Dewa Naga muncul, itu adalah garis keturunan Dewa Naga 9 warna yang memungkinkan garis keturunan emas dan perak untuk benar-benar bergabung. Ya, dia harus membangun pusaran terlebih dahulu dan membangunnya di laut spiritualnya. Memikirkan sampai titik ini, Lan Xuanyu menanggung rasa sakit spiritual yang luar biasa yang disebabkan oleh pecahnya laut spiritualnya dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan air laut di laut spiritualnya. Dia tidak dapat mengendalikan kedua naga itu, tetapi laut spiritualnya berada dalam kendalinya. Di bawah kendalinya, gelombang deras mulai berputar, dan sekarang, mereka berputar-putar sebelum secara bertahap menyatu ke dalam. Seperti yang diharapkan, dampak dari air laut di laut spiritualnya terhadap dunia spiritualnya sedikit berkurang, menyebabkan rasa sakitnya berkurang. Bekerja. Penemuan ini memperkuat Lan Xuanyu dan dia dengan cepat mengendalikan kekuatan spiritualnya untuk mengontrol air laut di laut spiritualnya untuk terus berputar. Kekuatan spiritual raksasa berputar lebih cepat. Pertempuran antara naga emas dan perak terutama di area inti, jadi Lan Xuanyu tidak mencoba mengendalikan area ini sejak awal. Sebagai gantinya, ia memulai dari area terluar dan membuat air laut dari area terluar berputar terlebih dahulu. Dengan cara ini, gelombang yang disebabkan oleh tumbukan kedua naga terus-menerus dinegasikan dan disatukan oleh kekuatan spiritual yang berputar-putar.
Dalam gelombang yang berputar, air laut secara bertahap akan berkurang dan pusaran mulai terbentuk. Naga kembar emas dan perak awalnya bertarung dengan gila-gilaan di laut spiritualnya, tetapi dengan kendali Lan Xuanyu, pusat laut berangsur-angsur menjadi kosong. Di sekeliling mereka ada air laut yang berputar-putar, sedangkan bagian tengahnya adalah corong. Pertarungan naga kembar masih intens, tetapi tidak lagi melibatkan air laut. Namun, gelombang kejut spiritual yang mereka bawa masih sangat kuat. Lan Xuanyu tidak berani menunggu lebih lama lagi. Ketika dia pada dasarnya selesai mengendalikan laut spiritualnya, seluruh pusaran mulai menekan ke dalam. Keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Dia harus mengandalkan gaya sentrifugal pusaran untuk memisahkan kedua naga dan mencegah mereka saling menyerang. Hanya dengan begitu laut spiritualnya bisa stabil. Secara bertahap, pusaran ditarik. Kedua naga itu sepertinya juga merasakannya, tetapi pertempuran mereka menjadi semakin intens. Akhirnya, ketika kekuatan spiritual menyapu tubuh mereka, tubuh kedua naga itu ditarik dan dipengaruhi oleh kekuatan spiritual yang berputar di sekitar mereka. Kecepatan mereka menyerang satu sama lain menurun, tetapi mereka masih terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga air laut tidak dapat mempengaruhi mereka sepenuhnya. Tekad Lan Xuanyu tetap teguh saat dia mengendalikan pusaran untuk menekan ke dalam. Saat lebih banyak tubuh naga kembar tenggelam dalam pusaran, itu berputar lebih cepat dan pertempuran mereka mulai melambat. Namun, mereka menjadi lebih mengamuk, dan pusaran yang masih bergerak terus bergelombang. Lan Xuanyu tahu bahwa pada saat ini, dia tidak bisa bersantai sama sekali. Dia menahan rasa sakit di kepalanya dan menekan seluruh pusaran, mengendalikannya untuk berputar dengan keras. Puff! Suara lembut bergema di laut spiritualnya. Ketika seluruh pusaran akhirnya tertutup, naga emas dan perak akhirnya dimakan oleh pusaran. Pertempuran mereka berakhir dalam sekejap dan mereka tersedot ke dalam pusaran pada saat yang sama, berputar dengan cepat. Namun, kedua naga itu tampaknya memiliki permusuhan yang mendalam satu sama lain. Mereka berhenti sejenak, dan meskipun mereka berputar-putar, mereka masih bisa saling menyerang di pusaran. Pada saat ini, rasa sakit Lan Xuanyu akhirnya mulai mereda. Efek dari naga emas dan perak yang bertarung di pusaran tidak lagi sekuat sebelumnya. Dengan situasi membaik, kondisinya secara alami membaik. Tanpa ragu-ragu, dia memisahkan sebagian dari kesadarannya dan meninggalkan laut spiritual yang dia kendalikan sepenuhnya. Dalam sekejap, itu tenggelam ke pusaran garis keturunan di dadanya. Cahaya pelangi ditarik keluar oleh kekuatan spiritualnya dan naik langsung dari dadanya ke laut spiritualnya. Jika itu di masa lalu, Lan Xuanyu tidak akan berani melakukannya karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika aura garis keturunannya ditarik ke laut spiritualnya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia untuk sementara mengendalikan kedua naga itu, tapi dia tidak bisa mengendalikan laut spiritualnya selamanya, energinya terbatas. Dan satu-satunya cara bagi naga emas dan perak untuk benar-benar tenang dan mengakui satu sama lain adalah aura Dewa Naga. Pada saat ini, dia sudah samar-samar mengerti bahwa naga emas dan perak secara spiritual mewakili dua garis keturunannya. Kemudian, jika dia ingin sepenuhnya mengendalikan mereka, dia hanya bisa mengandalkan aura spiritual Dewa Naga. Cahaya 7 warna mengebor ke laut spiritualnya dan di bawah kendali Lan Xuanyu, itu menembus langsung ke inti pusaran kekuatan spiritualnya. Bola cahaya pelangi dengan cepat mengembun dan berubah menjadi keberadaan seperti mutiara pelangi. Tiba-tiba, naga emas dan perak yang bertarung dan menyerang satu sama lain menjadi tenang, seolah-olah mereka menatap mutiara berwarna pelangi dengan linglung. Emosi mereka yang awalnya mengamuk menjadi tenang dan begitu juga aura mereka. Pusaran kekuatan spiritualnya masih berputar, tetapi naga emas dan perak telah menjadi terobsesi. Mereka hanya memiliki mata untuk mutiara pelangi dan tidak ada yang lain. Lan Xuanyu tidak tahu mengapa garis keturunan Dewa Naga 7 warna yang dia picu dari inti pusarannya berbeda dari garis keturunan 9 warna di kedalaman. Tapi setidaknya, dia berhasil. Pada saat ini, pusaran kekuatan spiritual secara bertahap terbentuk dan dia tidak perlu lagi mengendalikannya dengan sengaja. Kedua naga itu secara alami mengitari mutiara pelangi dan membuat laut spiritualnya bersirkulasi. Kekuatan spiritualnya secara alami ditarik dan pusaran secara bertahap menjadi lebih kecil. Sebagian besar area kembali ke ketenangan aslinya dan hanya pusaran berwarna pelangi yang ada di tengah laut spiritualnya. Dua naga di dalam pusaran berputar di sekitar mutiara pelangi dan secara bertahap, mereka diwarnai dengan lingkaran pelangi yang samar. Dari luar, tubuh Lan Xuanyu berangsur-angsur stabil. Di dahinya, cahaya 7 warna secara bertahap menyala dan lingkaran pelangi muncul.
Halo itu berbentuk pusaran dan meskipun kekuatan spiritualnya masih terkandung, itu telah melalui lompatan kualitatif sedalam jurang. Soul Land 4 Chapter 608. Itu benar, mulai saat ini dan seterusnya, kekuatan spiritual Lan Xuanyu telah secara resmi memasuki ranah spirit abyss. Nana menghela napas lega dan menganggukkan kepalanya dengan lembut. Di bawah tatapannya, dia bisa melihat pusaran garis keturunan di dada Lan Xuanyu dan yang ada di laut spiritualnya. Ada jembatan berwarna pelangi di antara mereka. Jembatan itu tidak lebar, tetapi menghubungkan keduanya dengan sempurna dan menghubungkannya bersama. Garis keturunan emas dan perak dan naga spiritual dihubungkan bersama. Penggabungan Lan Xuanyu dengan garis keturunannya telah mengambil langkah maju dan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Ini adalah fondasi untuk benar-benar maju ke tingkat yang lebih tinggi. Terobosan Lan Xuanyu datang tiba-tiba, tetapi itu adalah panggilan yang dekat. Apa yang tidak dia ketahui adalah jika Nana tidak membiarkannya bersantai selama 7 hari terakhir, dia mungkin akan menemui masalah saat menerobos ke alam spirit abyss. Kelelahan sense spiritualnya akan menyebabkan dia kehilangan kendali atas kekuatan spiritualnya. Jika itu terjadi, akan ada risiko tertentu. Tentu saja, jika itu benar-benar situasi yang mengancam jiwa, Ditian pasti akan bergerak dan membantunya menyelesaikan terobosannya. Tetapi jika itu masalahnya, dia tidak akan bergantung pada dirinya sendiri dan itu pasti akan meninggalkan bahaya tersembunyi yang besar yang akan mempengaruhi potensinya. Laut spiritual yang stabil memungkinkan Lan Xuanyu untuk bersantai dan secara bertahap kembali ke kondisi meditasinya. Hubungan antara laut spiritualnya dan pusaran garis keturunan di dadanya telah selesai, memungkinkan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan kekuatan garis keturunannya dan bahkan kendalinya atas kekuatan jiwa meningkat satu tingkat. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Lan Xuanyu secara alami terbangun dari meditasinya. Sebelum dia membuka matanya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Bai Xiuxiu tidak lagi berada di ruangan itu. Dia adalah satu-satunya di ruangan itu. Sinar matahari yang cerah menyinarinya dari jendela, dan rasanya sangat hangat. Pada saat ini, elemen cahaya tampaknya menjadi yang terpadat. Dengan persepsi spiritualnya, seolah-olah dunia luar telah berubah menjadi dunia berwarna pelangi. Segala macam elemen dari atribut yang berbeda secara alami berputar di udara. Dan di sekitar tubuhnya, hanya ada elemen air, api, dan angin yang berputar terus-menerus. Mengikuti ritme pernapasannya, mereka memasuki tubuhnya dan diserap oleh kekuatan jiwanya. Perasaan ini sangat aneh. Seolah-olah seluruh dunia di luar telah berubah, menjadi lebih berwarna dan lebih detail. Semuanya menjadi lebih rinci dalam persepsinya. Lebih penting lagi, dia tidak perlu melihat dengan matanya untuk merasakan segalanya. Kekuatan spiritualnya menyebar dan dia merasakan kehadiran Bai Xiuxiu. Dia sedang makan buah-buahan dan memegang sepiring anggur saat dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Persepsinya menjadi lebih tajam, membuat Lan Xuanyu semakin merasakan dan menghargai kecantikan Bai Xiuxiu. Saat itu, suara Nana muncul di kepalanya. "Kamu sudah bangun, apa kamu lapar?" Lan Xuanyu terkejut karena dia tidak merasakan keberadaan Nana melalui persepsi spiritualnya. Hanya ketika suara Nana bergema di dunia spiritualnya, dia menyadari bahwa Nana ada di samping Bai Xiuxiu. Guru Nana sangat kuat. Lan Xuanyu membuka matanya dan menyentuh perutnya tanpa sadar. Dia benar-benar lapar. Dia melompat dari tanah dan segala sesuatu di luar tampak normal, tidak berbeda dari sebelumnya. Dunia di matanya masih sama, tetapi Lan Xuanyu tahu bahwa dunia di hatinya berbeda. Setelah berjalan keluar dari ruangan, Bai Xiuxiu meliriknya. "Kamu benar-benar tahu cara bermeditasi. Sudah 2 hari 2 malam." Lan Xuanyu tercengang. Segitu panjangnya. Nana tersenyum. "Kamu baru saja menerobos dan butuh waktu untuk menstabilkan wilayahmu. Meditasi mendalam juga merupakan kesempatan langka." Lan Xuanyu tiba-tiba tertawa. Dia jelas tahu apa terobosannya. "Guru Nana, mengapa saya tidak pergi keluar dan bermain dengan Anda setiap hari mulai sekarang? Jika saya bisa menerobos dengan bermain setiap hari, mengapa saya harus berkultivasi?" Nana tertawa. "Anda ingin. Ini adalah hasil dari landasan yang Anda buat. Kemudian terjadi setelah kekuatan spiritual Anda rileks dan sepenuhnya dilepaskan. Jika Anda terus tidak berkultivasi, Anda tidak hanya tidak akan berkembang, tetapi Anda bahkan mungkin mundur." Lan Xuanyu menghela nafas. "Sayang sekali." Bai Xiuxiu menjulurkan lidah padanya. "Inilah yang kami sebut masih berusaha untuk bertindak tidak bersalah ketika Anda sudah mendapat tawaran." Lan Xuanyu terkekeh dan duduk di sampingnya.
Keindahan tak tertandingi di alam semesta. Xiu Xiu, bisakah kamu memasak sesuatu untuk dimakan? Bai Xiu Xiu terkikik. Kenapa mulutmu begitu manis saat kau memohon padaku? Lan Xuanyu berkata dengan sungguh-sungguh, saya hanya menyatakan fakta. Bai Xiu Xiu mau tidak mau memberinya tamparan. Lupakan saja, aku memasak sepanci urat daging sapi kemarin. Aku akan memanaskannya untukmu. Melihat mereka, Nana sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Bai Xiu Xiu sangat rajin. Sejak mereka tiba, dia mengambil inisiatif untuk membersihkan rumah dan tidak meminta Lan Xuanyu untuk membantunya. Bahkan ketika Lan Xuanyu ingin membantunya, dia masih membencinya karena ceroboh. Dia benar-benar gadis yang pekerja keras dan baik. Setelah beberapa saat, urat daging sapi rebus yang harum disajikan bersama dengan sepanci nasi dan semangkuk besar sup. Terima kasih, Xiu Xiu adalah yang paling cantik. Lan Xuanyu sangat gembira dan mulai melahap dirinya sendiri. Sambil mengawasinya makan, Nana berkata, kalian masih harus berpartisipasi dalam kompetisi yang seharusnya kalian lakukan saat pertama kali datang. Salah satunya adalah memberikan penjelasan kepada Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy, dan yang lainnya adalah membiarkan kalian kembali ke bentuk semula sebelum sekolah dimulai. Kapan? Lan Xuanyu bertanya sambil makan. Nana tersenyum. Besok, aku menyuruh akademi untuk menyiapkan 10 lawan. Baiklah, Lan Xuanyu tidak keberatan sama sekali. Setelah kekuatan spiritualnya menembus, dia juga ingin melihat seberapa besar perubahan yang dia alami. Menggunakan siswa dari Imperial Sun Moon Soul Engineer Academy untuk berlatih bukanlah ide yang buruk. Adu mekanik bukanlah masalah besar, tetapi saat mereka makan, Lan Xuanyu mulai merasakan keengganan. Sejak dia mulai berkultivasi di Akademi Master Jiwa, hanya ada sedikit waktu keluarga mulai dari Akademi Heaven Luo hingga Akademi Shrek. Setelah menghabiskan lebih dari seminggu bersama Bai Xiu Xiu dan Nana, dia benar-benar merasa seperti berada di rumah sendiri. Itu adalah kehangatan dan kenyamanan yang tak terlukiskan. Dia akan bertanding dengan siswa Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran, yang berarti sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Akademi Shrek akan mulai sekolah. Fluktuasi emosi Lan Xuanyu secara alami tidak bisa disembunyikan dari Nana dan dia bisa merasakannya. Aku akan sering mengunjungi kalian. Ketika saatnya tiba, mari kita masak Xiu Xiu untuk kita, oke? Kata Nana lembut. Bagaimana dia bisa tega meninggalkan kedua anak ini? Betulkah? Mata Lan Xuanyu berbinar. Nana tersenyum. Lagi pula, saya tidak punya banyak pekerjaan. Saya akan datang sebulan sekali. Saya juga akan memberi Anda beberapa panduan tentang kultivasi Anda. Baiklah, baiklah. Aku akan memasak sesuatu yang lezat untukmu. Aku akan kembali dan meneliti hidangan yang lebih rumit. Bai Xiu Xiu memeluk lengan Nana dengan penuh semangat dengan ekspresi memuja. Dia sudah lama memperlakukan Nana seperti ibunya dan sangat dekat dengannya. Nana membelai kuncir kudanya yang panjang. Xiu Xiu adalah anak yang baik. Lan Xuanyu merasa dirugikan. Bagaimana aku bukan anak yang baik? Bai Xiu Xiu berkata dengan bangga, lagi pula, dia tidak patuh sepertiku. Saat dia berbicara, dia memeluk Nana dan menatap Lan Xuanyu dengan tatapan mengancam. Demi bisa makan makanan yang dia buat di masa depan, Lan Xuanyu hanya bisa menahannya. Akademi Insinyur Jiwa Bulan Matahari Kekaisaran. Pada saat ini, akademi tidak lagi semarak seperti sebelumnya karena ini adalah hari libur. Namun, tidak semua siswa sedang berlibur. Di kantor pengajaran akademi, Kepala Biro Pendidikan, Wu Xinhui, berdiri di depan 10 siswa dan menguliahi mereka dengan tegas. Kalian semua mewakili kehormatan Akademi Insinyur Jiwa Kerajaan Sun Moon. 10 lawan 2, dan itu melawan 2 tahun pertama. Jika Anda masih kalah, pikirkan bagaimana Anda akan menjalani semester berikutnya.